sangat bagus sekali perkembangannya, ke-stretchingan ototnya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada beberapa jeda kembali, si mantan kekasihnya itu, mantan pacarnya itu cabut dan pergi ya, ninggalin dia dan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang spinal cord injury. Ya, inilah satu penyakit yang diderita oleh Laura. Ya, dan sekarang kita bersama terapisnya Laura, yaitu Tengku Ikhwanul Ihsan. Ya, kita mau bertanya apa sih sebenarnya spinal cord injury ini? Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah sehat. Tadi gimana? Sehat? Alhamdulillah ya. Apa sih Bang T ya, Bang Teguh Iswanul, spinal cord injury ini? Iya, sebelumnya saya menjelaskan tentang spinal cord injury. Tapi saya menyapa dulu kepada semua viewer, subscribernya Sahas Inisiatif. Semoga selalu sehat ya dimanapun berada, dalam kondisi apapun ya. Saya juga kepada yang punya akunnya tentunya ya, kepada Dedi dan juga beserta istrinya Hanifah, nah, dan kepada seluruh rakyat Aceh, masyarakat Aceh yang umumnya mudah-mudahan sehat selalu. Iya, saya putra daerah dari Aceh yang bertempat tinggal di Kampung Lada Berenun dan bertempat sekarang mencari nafkah ya di Jakarta, tepatnya di daerah Bekasi. Oke, kita bahas tentang spinal cord injury. Jadi ada pasien saya atas nama Laura Anna Aderlini yang mungkin viral saat ini ya. Nah, dia kena kasusnya spinal cord injury. Spinal cord injury itu adalah suatu cedera pada cairan medula spinalis atau pada cairan tulang belakang yang dikenain oleh cedera kecelakaan. Nah, pada saat beradu antara mobil. Nah, jadi akibat karena trauma seperti itu sehingga kenalah tulang belakangnya yang di daerah cervical, tepatnya di cervical 4 dan juga cervical 5. Nah, spinal cord injury itu untuk cedera seperti itu adalah ada beberapa bagian ya yang umumnya yang terjadi dikarenakan karena tabrakan itu yang cukup parah. Terus habis itu yang kedua yang diakibatkan oleh karena cedera olahraga. Misalnya kita itu olahraga melompat dengan kelompatan yang sangat tinggi. Terus habis itu yang kena jatuhnya kepala duluan yang bisa menjadi dislokasi, pergeseran pada tulang belakang atau bisa terjadi patah tulang leher yang di belakang. Terus habis itu yang ketiga adalah dikarenakan karena pemukulan dari belakang atau dari samping di daerah cervical, di daerah tulang belakang leher dengan benda tumpul. Nah, jadi dengan hantaman seperti itu yang bisa memungkinkan dia itu kena spinal cord injury. Nah, ada yang satu lagi itu cuman jarang terjadi karena penjepitan darah. Jadi penyempitan darah pembuluh vena yang bisa mengakibatkan pembuluh darahnya itu adalah menghambat defisit neurologis yang terjadi kerusakan pada saraf-sarafnya itu. Nah, jadi karena kena spinal cord injury, jadi kena saraf, cairan tulang belakang dan juga saraf yang ada di situ. Nah, sehingga sinyal yang dikirim oleh otak kita untuk sampai ke bawah ke tangan, sampai ke kaki, nah itu tidak
tidak didapatkan. Jadi impuls saraf yang disampaikan dari otak sampai ke bawah, yaitu dia tidak sampai. Sehingga anggota gerak tubuh kita terganggu, baik daripada gerakannya atau yang disebutkan dengan motoriknya ataupun dengan rasanya yang disebutkan dengan sensorisnya. Nah, itu terganggu. Nah, kebetulan pada pasien saya itu adalah kalau yang pada tangan itu juga dulu mengalami kelumpuhan. Nah, sekarang setelah menjalani fisioterapi sekarang sudah bisa bergerak, tetapi tidak maksimal, belum maksimal. Tetapi kalau pada kaki masih dalam kelumpuhan, masih nilai ototnya itu 0. Kalau nilai otot normalnya itu 5, karena nilai ototnya itu dari 1, kalau menurut skala EMT, Manual Muscle Testing, jadi ada 1 sampai dengan 5. Nah, jadi pada pasien saya itu nilai ototnya itu 0. Nah, dan dia itu juga dapat tipe tonus ototnya itu dengan spastik rigid, jadi kaku yang tidak bisa dikontrol. Seperti itu sih. Oke. Spinal cording ini, injury ini bisa disembuhkan nggak sih dengan fisioterapi atau gimana ya? Iya, kalau untuk bicara tentang kesembuhan, kita hitung dulu sesuai dengan tipe ya. Ada tipe ringan, ada tipe sedang, ada tipe berat. Nah, kalau untuk dari tipe berat dulu kita bahas. Nah, kalau untuk dari tipe berat seperti pasien saya itu, memang untuk pengobatan yang paling butuh banget gitu, paling primer banget gitu adalah dengan fisioterapi. Nah, dan juga tentunya didukung dengan suplemen dan dengan obat-obat untuk relaksasi dan sebagainya, dengan metode Mentosa yang digabungkan dengan medis oleh spesialis saraf tentunya. Nah, yang kedua adalah penunjang yang sangat butuh sekali adalah dengan fisioterapi, karena dia itu keterbatasan fungsional daripada anggota gerak tubuhnya. Jadi fungsi fisioterapi di situ adalah mengembalikan kembali fungsionalnya. Jadi daripada tangannya kita untuk berlatih lagi untuk menggenggam, nah, dilatih oleh fisioterapinya. Terus habis itu untuk dia ganggu rasa yang tadi itu sensorisnya itu, nah itu dilatih kembali, distimulasi kembali oleh fisioterapi, baikkah dibantu dengan alat electric stimulation atau dengan pakai dia itu metode Bobat, dengan pakai metode PNF, terserah mau pakai metode apa, yang penting masuk ke dalam kasus seperti itu. Biasanya soalnya yang saya pakai biasanya pakai Bobat dengan MRFP biasanya. Jadi saya latih motor running programnya. Jadi supaya fungsional daripada tangan, siku, kaki, lutut, semuanya itu bisa berfungsi dengan bagus. Oke. Gitu. Berarti Laura ini kenanya di stase berapa? Ketiga keparahannya? Dia kenanya itu untuk skala SCI itu adalah skala berat ya, yang tidak bisa disembuhkan karena dia itu bisa kena fraktur cervical. Nah, dia itu kenanya itu pada C4 dan C5, kena 2. Nah, dan itu sangat rentan sekali. Terus habis itu bahkan dia itu sudah melampaui daripada 8 bulan dia belum terapi pos dari operasi. 8 bulan dia belum terapi. Nah, jadi setelah 8 bulan itu sudah kemunculan spastiknya. Nah, untuk tipe yang berat seperti itu sih sangat kecil sekali untuk bisa sembuh. Nah, beberapa daripada gabungan dokter yang saya juga ikut gitu, bahwa persentase daripada ini adalah 1:1000. Jadi kasus si Lauranya itu adalah 1. Nah, seperti itu. Tetapi kalau untuk daripada kasus yang sedang juga seperti itu, agak lama sembuhnya dan kemungkinan untuk sembuh normal juga
sangat kecil sekali. Nah, kecuali dia itu tipenya tipe ringan. Nah, lagian juga tipe ringan itu juga membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk untuk penanganan supaya sampai dengan sempurna kesembuhannya, seperti itu. Ada yang tipenya itu yang sangat ringan. Nah, yang sangat ringan itu bisa sembuh dengan secepatnya. Mungkin bisa sampai dengan 3 sampai dengan 5 bulan. Bisa. Tadi Abang mengatakan bahwa pertama si Laura ini tidak bisa bergerakkan semua anggota tubuhnya. Dan saya juga membaca berita bahwa dia memang beberapa bulan di atas kasur ya, tidak bisa melihat apapun, termasuk handphone tidak bisa dia pegang. Berapa lama dia terapi ini bisa bergerak, Bang? Iya, selama kalau setelah itu ketemu sama saya udah sekitar 3 bulan, saya melatih daripada fungsional jari-jarinya supaya apa yang diinginkan oleh dia, yang goal yang pertama yang ingin dia capai itu bisa lebih cepat. Jadi saya kejar fungsional daripada apa yang dibutuhkan dulu. Nah, jadi terkadang ada beberapa prinsip saya adalah sebagai fisioterapi itu, kalau untuk pengobatan terhadap si pasien itu yang saya tanyakan dulu adalah apa keinginan pertama yang ingin cepat Anda sembuh, anggota gerak tubuh yang mana dulu. Nah, itu yang paling penting yang harus dilakukan, karena ada beberapa dari teman fisioterapi itu yang itu dilewatkan. Sebenarnya itu adalah yang sangat penting, karena kebutuhan kerja daripada si pasien itu adalah aktivitas yang perlu dibutuhkan untuk gerak tubuhnya itu yang bisa untuk membangkitkan semangat dia itu untuk bisa bekerja lagi gitu, dan bisa untuk menumbuh semangat dia lagi untuk sembuh gitu. Kejar yang itu dulu, yang keinginan dia. Nah, kebetulan dia itu adalah suatu selebgram yang kerjanya itu adalah salah satunya adalah dengan menggunakan tangan, ya. Karena endorse-endorsan, makeup dan lain sebagainya gitu, nah menggunakan tangan. Nah, untuk menghias diri, untuk alis dan lain sebagainya, dan megang handphone dan lain sebagainya. Nah, jadi yang dikejar adalah tangannya. Ada sekitar 3 sampai dengan 5 bulan. Alhamdulillah terkejar walaupun belum maksimal pada saat itu. Selama Abang menterapi Laura ini, sudah berapa kebaikan atau sudah berapa baik spinal cardinal injury ini, Bang? Iya, untuk progresnya ya, untuk progresnya itu selama saya menanganinya itu ada beberapa tahap ya. Tahap pertama saya sebutkan dengan tahap pertama dan kedua saja ya. Nah, tahap A dan tahap B ya. Kalau tahap pertamanya itu ya, atau tahap A-nya itu masih dalam keadaan dia bersama kekasihnya, mantannya dulu ya. Masih mantannya yang bawaannya itu dia masih happy, yang belum ada masalah. Nah, yang seperti itu untuk semangatnya dan untuk progresnya dan perkembangan gerak tubuhnya, baik daripada fungsionalnya, baik daripada EMT-nya, terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Bisa menggenggam dengan cepat, bisa mengangkat tangannya itu dengan cepat, bisa mengangkat tangan itu dengan cepat untuk ke atas, bisa dia itu bisa agak lebih luwes, bisa mau dia itu untuk bisa latihan duduk, walaupun belum bisa duduk untuk mandiri ya, aktif, tetapi dia itu harus dibantu pasif, tetapi dia itu mau untuk di stretching. Nah, jadi perubahan-perubahan kecil yang seperti itu sudah dilakukan dan sangat bagus sekali perkembangannya, ke-stretchingan ototnya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada beberapa jeda kembali, si mantan kekasihnya itu, mantan pacarnya itu cabut dan pergi ya, ninggalin dia, dan masih tahap-tahap seperti itu masih belum goyang sih sebenarnya. Ada tahap middle,
Nah, dari tahap middle-nya itu masih ada perubahan yang sangat bagus, masih semangatnya masih tinggi-tinggi pada saat itu. Nah, setelah itu terjadi, ada tahap yang kedua yang saya maksudkan tadi itu adalah di mana proses pengadilan, pengajuan pengadilan itu sudah masuk. Nah, jadi di situ itu terjadi banyak masalah mungkin karena itu terekspos pada media dan itu sudah masuk ke dalam media sosial. Ya, kita juga tidak menyangka ya bahwa banyak juga orang yang suka dan juga ada beberapa orang yang tidak suka. Namanya juga kita manusia netizen ya, yang berbicara dan menulis dengan sesuka hatinya yang tidak pernah memikirin perasaan orang lain. Nah, mungkin dari situ dia membaca, karena dia selalu membaca komennya netizen. Nah, mungkin ada beberapa orang yang menyalahkan dia, ada beberapa orang yang yang tidak pro sama dia, yang mengomentari mungkin yang sangat pedas. Akhirnya terbawalah ke dalam emosional, sehingga menjadi drop, jadi kepikiran saja sih sebenarnya ya. Jadi bawaannya itu happy tapi dilabui oleh pikiran-pikiran seperti itu. Nah, karena pikiran seperti itu terjadilah perlambatan perkembangan untuk kesembuhannya, sehingga kemunduranlah kemunduranlah kekuatan ototnya. Nah, yang kemarin itu mendapatkan goal untuk stimulusnya yang bagus, hari ini tidak dapat, malah hari ini adalah terjadi kemunduran. Terus habis itu hari ini mau kita latih, tapi mendapatkan latihan ada sekitar, misalnya ada pengulangan latihan sebanyak 10 kali, ini hanya mendapatkan 5 kali. Nah, jadi terjadi penurunan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi pengaruh seperti itu jadi kalau bisa digambarkan adalah grafiknya naik terus turun. Berarti down, terlalu down ya? Iya, dia itu terlalu down, jadi dia itu terlalu memikirkan seperti itu. Tetapi ada beberapa memang di saat ketemu sama saya, di saat dia melakukan fisioterapi, ya dia tetap spirit, dia tetap menunjukkan kesemangat dia yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, walaupun seperti itu, tetapi kan pikirannya tetap dihajar mentalnya, ya. Nah, seperti itu. Tapi dia tetap tegar kok. Nah, Iya. tidak terlalu drop banget, enggak. Kalian middle aja. Berarti dia bisa memendamkan rasa itu ya, mungkin ya. Iya, bisa. Rasa netizen ini yang sangat menghujam dia ya. Iya. Berarti mantan pacarnya waktu pertama itu diantar, dikawani. Iya, untuk si mantannya itu adalah karena saya kan kebanyakan untuk fisioterapi itu di rumah ya, di rumahnya dia. Nah, jadi di saat saya beberapa kali ada sekitar, saya kan dalam 1 minggu itu ada 4 kali terapi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, jadi ada sekitar 4 kali ditemani oleh pacarnya. Karena pacarnya juga dulu itu tinggal di situ. Waktu saat pertama-tama awalnya sakit itu tinggal di situ. Ya. Saya selama berapa tahun menangani dia itu dari tanggal 21 Agustus tahun 2020 ya, sampai kemarin itu. Nah, cuma 4 kali ketemu sama mantan pacarnya. Nah, yang menemani dia di samping. Oke. Kemarin juga Bang Ikhwanul bersaksi di sidang, Bang ya. Abang saksi ahli di situ? Ya, saya sebagai saksi ahli. Ya, saksi ahli. Kalau Abang melihat dari dari apa yang dilakukan oleh misalnya mantan pacarnya atau memang si Laura menuntutnya itu hal wajar atau gimana sih, Bang? Iya, hal yang sangat wajar ya. Karena dia yang dituntut sama dia itu adalah bukan si mantannya itu untuk masuk ke dalam jeruji, bukan sebenarnya. Yang dituntut sama dia itu adalah keadilan. Nah, jadi apa yang
berikan terhadap dia itu setimpal yang diberikan terhadap dianya, ya, bukan pada saat yang ini ya, yang kemarin. Nah, jadi dia hanya menuntut untuk keadilan. Nah, jadi dia itu sudah banyak mengorbankan uang untuk pengobatannya, dan juga dia itu sudah mengorbankan uang untuk operasinya. Ya, si mantan pacarnya dapat informasi bahwa tidak mengeluarkan uang sama sekali. Nah, yang saya dapat informasinya ya, yang mungkin semua juga tahu, mungkin yang didapati informasinya ya. Nah, karena saya kan hanya tim medisnya yang tidak tahu secara detailnya, tetapi saya juga mendapatkan informasi dari media sosial juga seperti itu. Yang juga ada yang dapat viral juga bahwa di saat sakit pertama juga dia malah menggesek uang yang 8 juta tanpa izin ya, setelahnya gitu. Nah, ya seperti itulah. Yang sangat wajar, mungkin dia tuntut keadilan gitu. Yang saya dapat informasi ya, tapi kebenarannya ya sebenarnya sama dia sendiri, keluarganya. Mungkin terakhir Bang Ikhwanul sebelum kita tutup, kalau orang mengalami spinal cording injury ini, apa yang harus dia lakukan? Iya, yang pertama dia itu kalau misalnya dia jatuh ya, kita bicarakan jatuh atau dia tabrak. Mungkin yang pertama yang harus dia datangi adalah ke rumah sakit terlebih dahulu ya. Jangan datang ke tukang urut. Nah, jadi itu sangat beda sekali. Yang pertama dia itu bisa menghambat pembuluh darahnya, yang bisa naik ke otak, itu bisa menyebabkan kematian secepat itu. Ya, terus habis itu dua, bahwa kita sekarang zamannya sudah zaman milenial, sudah tahun 2021, hampir 2022 ya. Jadi kita mungkin sudah cukup pintar ya. Jadi percayakanlah sama dokter ataupun para medis yang mereka mempelajari tentang anatomi, struktur tulang, jaringan otot ya, baik ligamen, tendon, muscle dan lain sebagainya. Nah, mereka belajar sampai bertahun-tahun. Jadi alangkah tepatnya sekali itu kita datang ke dokter. Yang pertama adalah ke dokter ortopedi dulu. Nah, karena dokter ortopedinya itu, kalau untuk pada kasus itu, pada kasus SCI, dia itu nggak mungkin datang sendiri. Nah, nggak mungkin dia itu bedah sendiri. Nah, karena dia itu harus berkombinasi dengan spesialis bedah saraf. Nah, jadi sangat, apalagi di Aceh ini kan punya JKA ya. Nah, jadi JKA itu asuransi yang sangat luar biasa yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada orang Aceh. Ya, jadi gunakanlah, jangan kita sia-siakan, jangan kedukun karena nanti malah menyebabkan kematian atau cacat seperti itu. Nah, jadi bawakan dulu ke dokter, sambungkan dulu. Nah, pada yang daerah lehernya nanti akan dioperasi. Nah, setelah operasinya itu adalah ya tepatnya harus ke fisioterapi. Karena fisioterapi ini itu adalah bukan hanya untuk dikerjakan untuk kita sendiri. Nanti dari fisioterapinya akan memberikan edukasi apa yang harus dilakukan. Nah, nanti ada home program. Nah, jadi ada yang apa yang harus dilakukan, exercise-nya di rumah untuk dari pribadi dia sendiri dan oleh orang yang ada di sampingnya juga. Nah, dan juga nanti akan diberikan ilmu-ilmu edukasi tentang indikasi dan kontraindikasi, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi seperti itu tepatnya yang harus dilakukan. Begitu saja. Oke, terima kasih Bang Ikhwanul. Mungkin nanti kita akan menanyakan lagi tentang fisioterapi, dunia fisioterapi. Terima kasih atas waktunya ya. Sehat tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang teman